Sekarang saya akan mencetak beberapa surat masuk dan surat keluar.
sudah ada beberapa surat masuk dan sudah ada beberapa surat keluar. Surat masuk dan surat keluar itu yang pertama harus kita pisahkan mana yang masuk dan mana yang keluar. Kemudian setelah kita pisahkan baru kita urutkan berdasarkan tanggal. Kita akan urutkan berdasarkan tanggal suratnya. Setelah kita urutkan berdasarkan tanggal surat yang masuk maupun yang keluar ini, setelah itu kita akan mencatat ke dalam buku agenda. Untuk surat masuk kita akan catat ke dalam buku agenda surat masuk, dan untuk surat keluar kita akan catat ke dalam buku agenda surat keluar. Oke, sekarang saya ingin mencoba untuk mencatat dari yang tanggal awal dulu. Oke, saya rasain tanggal awal adalah tanggal 15 dan 16. Oke, ini akan kita coba catat ke dalam buku agenda surat keluar. Ini biasanya untuk agenda surat keluar itu sama, artinya ini sudah 210, kemudian nomor suratnya 210 itu sendiri, SMJ, kemudian Romawi 9, kemudian 2024. Tanggal suratnya kita cek di sini yaitu tanggal 15 September 2024. Darinya yaitu dari PT SMJ dikirim kepada PT Jaya Rida Jalan Prana 08 Cikole. Perihalnya apa? Kita lihat di sini, undangan. Lampirannya tidak ada. Keterangannya biasanya keterangan dari lampiran seperti itu, atau keterangan balasan dari surat sebelumnya. Kemudian ini untuk ada filenya juga untuk disimpan. Kemudian kita masukkan coba yang berikutnya yaitu surat yang tanggal 16. Ini otomatis surat sudah yang ke 211. Ini sama 211. Tanggalnya 16 September 2024. Dari sama PT SMJ, kemudian dikirim kepada PT Jaya Rida, masih PT Jaya Rida. Jalan Prana 08 Cikole. Isinya tentang apa? Pengiriman barang pesanan. Lampirannya tidak ada. Keterangannya ini biasanya untuk difilekan atau untuk diarsipkan. Untuk surat keluar, setelah mendapatkan tanda tangan dari pimpinan, maka surat itu siap untuk segera dikirimkan. Sekarang kita akan mencoba untuk ke bagaimana pencatatan surat masuk. Kita akan ambil yaitu buku agenda surat masuk. Untuk sama yaitu kita akan cari tanggal yang paling awal. Tanggal yang paling awal adalah tanggal 20, kebetulan di sini. Tanggal 20, tanggal 20. Oke, sama ya. Tanggal terima itu biasanya setelah. Jadi kita menerimanya tanggal terimanya yaitu tanggal 22 September. Misalnya kita menerima 2 hari setelah tanggal surat 2024. Terima dari Maharini Group. Maharini Group yang beralamat di 55
Golden Dandelion, Bandung. Tanggal dan nomor surat kita masukkan di sini. Tanggalnya yaitu 20 September 2024. Nomornya 101 garing PNW garing 9 2024. Perihalnya apa? Tanggapan atas penawaran. Tanggapan atas penawaran perabot kantor. Lampirannya tidak ada. Nah, diteruskan kepada itu nanti yang akan memberikan adalah pimpinan ke dalam lembar disposisi. Keterangan, kemudian kode arsip. Itu biasanya untuk surat itu akan diindeks terlebih dahulu, jadi untuk mengetahui kode arsipnya. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu surat yang berikutnya, yaitu tanggal 26, tanggal terimanya setelah 2 hari, jadi kalau di sini tanggal 26 maka tanggal 28 September 2024. Kemudian terima dari Shiva Grand NCO. Jalan Panglima Denai nomor 28 Medan. Tanggal dan nomor surat kita masukkan tanggal 26 September 2024, nomornya 071 SDC Romawi 9 2024. Perihalnya apa? Surat pesanan. Kemudian lampirannya tidak menyertakan. Teruskan kepada keterangan kode arsip. Langkah selanjutnya untuk surat masuk itu jangan lupa dikasihkan lembar disposisi. Untuk lembar disposisi itu yang mengisi adalah untuk bagian ini itu adalah sekretaris, sedangkan diteruskan kepada instruksinya itu yang akan menulis adalah pimpinan. Di sini disposisi PT Seni Mandiri Raja indeks itu jadi kita akan mengindeks terlebih dahulu. Ini suratnya tergolong penting. Indeks itu adalah dari kode surat. Misalnya ini suratnya berasal dari Shiva Grand NCO. Otomatis ini jadinya tetap, yaitu Shiva, diindeks jadi Shiva Grand NCO. Untuk mengindeks itu kita namanya dulu baru jenis usahanya. Jadi kita bisa bagi 2 unit untuk nama perusahaan. Kebetulan di sini namanya Shiva, jenis usahanya Grand NCO, jadi Shiva Grand NCO. Kodenya apa? Kita ambil 2 huruf pertama di unit pertama setelah diindeks, jadi kodenya adalah SY. Tanggal penyelesaiannya kita lihat yaitu setelah 2 hari tadi setelah pengiriman, yaitu tanggal 26 misalnya. 2 hari 26 jadi 28 September 2024. Ini adalah tanggal dan nomor surat. Kita masukkan di sini tanggalnya 26 September 2024. Asalnya dari Shiva Grand NCO. Isi ringkasnya apa? Surat pesanan perabot kantor. Pesanan perabot kantor. Instruksi dan diteruskan itu yang akan mengisi pimpinan. Sesudah digunakan harap segera kembali pada siapa? Bagian administrasi atau sekretaris. Tanggal kapan? Secepatnya, paling tidak setelah selesai 2 hari setelah diteruskan, yaitu sekitar tanggal 30 September
Kenapa harus dikembalikan? Karena surat ini mau disimpan, jadi harus dikembalikan. Begitu juga kita akan isikan untuk lembar disposisi yang kedua, itu sama langkahnya. Indeks itu sama, Maharini Group, jadi namanya dulu, baru jenis usahanya. Maharini Group. Ini suratnya penting. Kodenya kita ambil dari 2 huruf pertama. M. Nah, tanggal penyelesaiannya yaitu 2 hari setelah tanggal surat. 22 September 2024. Tanggal dan nomor surat kita masukkan. 20 September 2024. Kemudian nomornya kita akan masukkan 101 garing PNW garing Roman 9 garing 2024. Asal yaitu dari Maharini Group. Maharini Group. Isi ringkasnya tanggapan atas penawaran perabot kantor. Atau di sini sudah nampak yaitu pesanan. Setelah kami bilang langsung pesanan perabot kantor. Instruksi dan teruskan kepada itu, nanti yang akan meneruskan adalah pimpinan. Jadi sama prosesnya, kembalikan kepada bagian administrasi. Kemudian tanggalnya setelah 2 hari, 24 September 2024. Setelah semuanya kita disposisikan surat-surat itu, tentunya pimpinan akan meneruskan kepada siapa surat tersebut akan diselesaikan. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan beberapa surat ini ke dalam kartu indeks. Dengan adanya kartu indeks maka nanti memudahkan untuk proses penyimpanan arsip. Misalnya yang pertama yaitu kita kembali lagi ke tadi, yaitu surat judulnya dari Maharini Group. Maharini Group, tetap kodenya yaitu M. Nomor suratnya kita masukkan kembali, nomor 101 PNW Romawi 9 2024. Tanggal suratnya kita masukkan kembali 20 September 2024. Ini adalah tanggapan atas penawaran perabot kantor. Saya akan memisahkan untuk sistem subjek ini ke dalam beberapa bagian utama, yaitu bagian pemasaran, keuangan, kepegawaian, dan bagian umum. Nah, di sini ini termasuk ke dalam bagian pemasaran. Di suratnya otomatis pemasaran. Untuk subjudulnya yaitu penawaran. Untuk surat berikutnya, kita ambil contoh, misalnya ini surat dari Shiva Grand NCO. Judul surat Shiva Grand NCO. Kodenya tetap kita ambil 2 huruf pertama di unit pertama ini. SY, nomor suratnya kita masukkan lagi 071 SGC Romawi 9 2024. Tanggal suratnya yaitu tanggal 26 September 2024. Kode suratnya yaitu ini surat pesanan. Otomatis ini masuk ke dalam pemasaran utamanya. Sub utamanya yaitu pesanan. Oke, ini untuk surat masuk. Untuk surat keluar, maka yang dibuat adalah alamat yang ditujunya untuk indeksnya. Misalnya judul suratnya kita dituju kepada siapa? PT Jaya Rida. PT Jaya Rida, maka jadinya Jaya Rida PT. Nomor suratnya yaitu kita tulis 211 garing SMJ garing Romawi 9 garing 2024.
tanggal suratnya yaitu tanggal 16 September 2024. Kode suratnya yaitu pengiriman barang pesanan. Oh, otomatis ini masih masuk ke dalam pemasaran, dalam sub pengiriman. Oke. Untuk surat-surat berikutnya yaitu sama caranya, baik untuk surat masuk maupun surat keluar. Untuk surat keluar kita buat itu kartu indeksnya berdasarkan alamat yang dituju, sedangkan untuk surat masuk berdasarkan dari siapa surat tersebut berasal. Setelah kita membuat kartu indeks, nanti kita akan buatkan yaitu lembar klasifikasi arsip. Baik, sekarang saya ingin mencoba untuk membuat daftar klasifikasi arsip. Untuk daftar klasifikasi arsip ini saya akan membagi klasifikasi ini menjadi masalah utama, submasalah, dan sub-submasalah. Jadi kita akan membagi menjadi masalah utama, kemudian submasalah, kemudian submasalah, kemudian kode. Masalah utama itu yaitu kepegawaian misalnya. Kepegawaian kita ambil kodenya yaitu KP. Ada apa di kepegawaian? Kita akan ambil di kepegawaian itu yaitu pengadaan pegawai. Di pengadaan ada lamaran pekerjaan, kemudian penempatan seleksi, dan penempatan. Ini kita bagi menjadi angka satu saja, 1 titik, kemudian 2 titik. Jadi ini kodenya jadinya KP titik, kalau ada surat tentang seleksi, KP titik 00 di submasalah kepegawaian dan di sub-sub masalah seleksi 1. Kalau penempatan juga sama, KP titik 00 titik 2. Kepegawaian dan juga ada pengembangan. Pengembangan ada apa saja? Satu, ada perjalanan dinas,
Next, kemudian ada surat tugas. Kemudian misalnya di 02 itu ada cuti. Satu, cuti hamil. Misalnya seperti itu. Kemudian kita ke bagian yang kedua, yaitu bagian pemasaran. Di pemasaran ada penjualan. Penjualan ada pelatihan, ada setelah pengiriman barang pesanan, konfirmasi pesanan, pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran, penagihan, penyelesaian penagihan, aduan, penyelesaian pengaduan. Kita akan membuat kodenya.
masih di KP titik 01 titik 1 KP titik 01 titik 2 KP titik 02 titik 1 KP 02 titik 2 KP 02 titik 3 kemudian KP 04 titik 4. Selama 02 ini masih di cuti. Sekarang untuk yang ini, untuk pemasaran kita akan ambil kode PM. Kalau ada surat tentang perkenalan produk, maka kodenya menjadi PM titik 00 titik 1 PM titik 00 titik 2, begitu juga dengan seterusnya sampai kepada klasifikasi berikutnya. Baik, kali ini saya ingin mencoba untuk membuat arsip secara digital atau mengarsipkan secara digital. Ini sudah saya buat folder untuk arsip PT SMJ yang terdiri dari kepegawaian, keuangan, pemasaran, dan umum. Kepegawaian itu terdiri dari beberapa, yaitu pengadaan, pengembangan, dan cuti. Pengadaan pun nanti ada seleksi dan penempatan. Begitu juga untuk bagian yang lain. Nah, sekarang saya ingin mencoba untuk memasukkan surat keluar itu ke dalam arsip. Ini yaitu surat pemberitahuan pengiriman barang. Di sini, surat pemberitahuan pengiriman barang itu masuknya ke dalam seperti pada daftar klasifikasi arsip. Surat pemberitahuan pengiriman barang itu akan masuk ke pemberitahuan pengiriman di sini PM.005 di penjualan. Oke, kita akan masukkan ke pemasaran, penjualan, bagian pengiriman. Nah, kita akan masukkan ke sini. Sudah, untuk folder pengiriman sudah terisi satu, yaitu pemberitahuan pengiriman barang. Kita akan kembali lagi. Sekarang penagihan pembayaran. Ini sudah saya kasih kode surat, yaitu PM008 kepada penagihan. Seperti dalam daftar klasifikasi arsip. Penagihan yaitu PM008. Surat ini akan kita masukkan ke dalam folder penagihan. Kita akan copy ke penagihan. Oke, masuk sini. Sudah terisi penagihan. Sekarang kita akan coba lagi memasukkan surat berikutnya, yaitu penawaran perabot kantor. Di sini sudah ada kodenya, yaitu PM002. Sebagaimana yang ada di dalam PM002. Karena ini sama penawarannya,
penawaran masuk ke 003. Penawaran perabot masuknya ke 003. Apabila ada dua surat yang sama, maka kita akan ambil tanggal mana yang terlebih dahulu, itu yang kita kasih angka yang pertama. Penawaran bukan 2 tapi 3. Name 3. Ini artinya surat yang kedua, karena tanggalnya lebih akhir. Langsung yang kedua kita masukkan. Penjualan ke penawar. Begitu seterusnya sampai surat yang terakhir, sampai seluruh surat masuk. Jadi kita tinggal memasukkan ini semuanya. Setelah seluruh surat kita masukkan ke dalam arsip PTSMJ, maka kita akan bisa masukkan ke upload ke dalam Google Drive. Kita bisa upload ke dalam Google Drive. Demikian tadi untuk penyimpanan arsip secara digital.